Halo kawan-kawan, selamat kembali lagi di channel ini. Hari ini gua mau ngebahas pertandingan Arsenal melawan FC Porto kemarin yang dimenangkan oleh tim tuan rumah 1-0. Gue bakal mengulas karena ini adalah hasil yang aneh tapi nyata. Karena dalam 3 pertandingan terakhir di Liga Domestik menghajar Liverpool 3-1 dan menghajar West Ham 6 gol tanpa balas, Burnley 5 gol tanpa balas. Itu mengartikan Arsenal sudah mencetak 14 gol dalam 3 pertandingan Liga Inggris. Tapi kemarin melawan Porto, terbang ke Eropa, mereka tiba-tiba seakan-akan lupa cara bermain itu gimana. Nggak ada serangannya, agak mandul, operan-operannya terlalu main aman. Banyak sekali faktornya. Jadi kita coba mengulas apa yang terjadi di pertandingan kemarin. Karena di Liga Champion away goal itu sangatlah penting. Dan kalau kita lihat kemarin itu Arsenal nggak ada inisiatif untuk mencetak setidaknya 1 away goal. Karena sekarang Porto bertandang ke Emirates Stadium pun kalau mereka bisa mencetak 1 gol, away goal, ini bisa menjadi bencana buat Arsenal. Jadi kita langsung aja masuk ke papan taktik. Arsenal menggunakan formasi 4-3-3 yang akhirnya berubah mirip menjadi formasi 4-2-4 ketika Odegaard mundur dan Arteta menggunakan 2 nomor 10 yaitu Havertz dan Trossard dan Martinelli dan Saka sebagai pemain sayap. Formasi 4-2-4 ini adalah formasi yang sukses dijalankan oleh Arteta melawan Liverpool. Tapi kemarin itu Ben White juga seringkali bisa menjadi inverted fullback. Dan ini adalah formasi yang lebih sering terlihat kemarin itu. Dan karena perubahan pergerakan pemain ini, apa yang terjadi adalah permainan itu terlalu rame di tengah lapangan. Apa yang terjadi, Galeno yang menjaga Ben White pun juga agak sedikit masuk ke area tengah lapangan seperti ini. Odegaard juga ada di sini, Rice juga bertengger di sini, Havertz dan Trossard juga membantu, ya kan? Jadi kita bisa lihat formasinya itu semakin lama semakin rapat ke tengah dan Kiwior menjadi salah satu 3 back di belakang pun juga tidak mengancam Conceição, jadi Conceição juga seringkali agak sedikit merapat di tengah. Nah, ketika bola sudah sampai ke Odegaard, yang gue lihat kemarin itu permainannya nggak begitu mengalir. Arsenal terlalu mencoba untuk mengontrol tempo permainan, terlalu mengundang pressure-pressure dari Porto, dan tidak ada mencoba umpan terobosan ke depan untuk bisa langsung melakukan penetrasi ke belakang lini pertahanan Porto. Jadi sekarang kita bisa lihat Odegaard lagi pegang bola, formasi Porto rapat di tengah, 3 gelandang Porto rapat di tengah, pemain sayapnya Porto 2-nya juga semakin bergerak ke tengah karena Ben White menjadi inverted dan Kiwior juga tidak melakukan pergerakannya. Conceição juga bisa masuk sedikit ke tengah. Dan apa yang terjadi adalah kita bisa lihat susunan formasinya Porto 4 di depan, 2 bisa melapisi Trossard kelihatannya sedikit pengen mundur, Havertz sangat terisolasi, Odegaard juga sama, Rice juga terlalu mundur. Karena ya itu, kebiasaannya Odegaard juga mungkin agak sedikit terlalu mundur ya. Karena ketika dia mundur, mengartikan Arsenal kehilangan 1 pemain yang bisa menempati diri di antara lini tengah dan lini belakang Porto untuk bisa menerima bola dan langsung muter dan langsung bisa langsung menjadi yang memberikan inisiatif menyerang begitu. Dan kita bisa lihat Odegaard ketika menerima bola menerima banyak tameng dari Porto dan tidak ada opsi operan progresif ke depan. Dia kelihatan sangat bingung sekali. Dan apa yang terjadi adalah Trossard mencoba untuk drop deep, tapi sudah dijaga 2 pemain Porto. Havertz tidak memberikan opsinya sama sekali, terlalu pasif sekali. Ben White
juga berada di posisi yang lumayan ideal, tapi masih terlalu jauh dengan Odegaard. Dan Odegaard masih mencoba untuk mencari celah-celah umpan ini. Dan apa yang kita lihat adalah setelah Arsenal itu memainkan bolanya, bola jatuh ke Rice, ya. Dan ini jelas sekali, Rice bisa langsung memberikan umpan langsung ke Ben White karena dia nggak begitu dijaga. Kita bisa lihat ruangnya banyak sekali. Kalau Rice ini sekali umpan, Arsenal bisa langsung menyerang balik begitu. Tapi apa yang terjadi adalah Rice, gue agak sedikit mempertanyakan si Rice, ya, bukan dari segi defensive midfield, tapi Arsenal dengan adanya Declan Rice, ketika mereka itu ingin memulai penyerangan, agak terlalu lambat begitu. Karena Rice harus oper ke samping dulu. Dan kesempatan untuk menyerang balik, ya, dengan menggunakan White langsung hilang. Dan Saliba ngoper lagi ke Raya, dan pressingnya pun mulai menekan lini pertahanan Arsenal. Dan masih bisa lolos begitu. Tapi apa yang terjadi adalah, ya gitu, terlalu pelan. Tadinya ada kesempatan buat kasih White langsung bisa menyerang balik, tapi sekarang harus muter-muter dulu. Ini kelihatannya Arsenal jadi semakin pasif begitu. Dan akhirnya ketika bola sampai ke Martinelli, yang nanti gue bahas juga, ketika bola sudah sampai, dia bisa ngoper nih ke Trossard. Seharusnya ngoper, dia malah mencoba menahan bolanya. Jadi itulah kebimbangan permainannya Arsenal kemarin itu. Jadi dengan permainan Arsenal yang sangat fokus ke area tengah lapangan ini, dan ketika Porto juga senang meladeni permainan Arsenal di lini tengah seperti ini mengartikan ada celah di bagian sayap untuk Martinelli dan Bukayo Saka. Seringkali ketika Arsenal tidak menemukan solusi di area tengah lapangan, mereka itu langsung switch play ke area sayap. Tapi kalau kita lihat dari statistiknya, Martinelli dan Saka tidak efektif di area sayap seperti ini, terutama Martinelli yang sudah kehilangan bola 11 kali di pertandingan kemarin. Ini sungguh mempertanyakan apakah Martinelli yang sekarang lagi bau harus digantikan oleh pemain lain, mungkin Leandro Trossard yang mulai harus dimainkan secara reguler di sayap kiri. Dan sekali lagi kita lihat bagaimana Porto permainannya sangat rapat di tengah, menjaga pergerakannya Odegaard, Trossard, dan Havertz. Ben White juga dijaga oleh 3 pemain penyerang Porto yang sekali lagi juga sangat rapat di tengah. Dan ini memberikan celah ke Martinelli yang bisa 1-1 dengan Joao Mario di sayap kirinya. Dan bisa kita lihat kalau Martinelli bisa memenangkan duel 1-1-nya ini, dia bisa mengeksploitasikan ruang di belakang Porto. Tapi ya itu, performanya Martinelli di pertandingan kali ini sangat mengecewakan sekali. Jakub Kiwior memberikan bola ke Martinelli, dan biasanya Martinelli itu dia suka check back, ya, suka bisa goyang kiri, bisa goyang ke kanan. Tipu muslihatnya itu sangat sulit dibaca. Tapi ketika dihadang oleh Joao Mario, terlalu gampang dibaca pergerakannya. Ada sedikit kebimbangan dari Martinelli dan gampang saja dijegal oleh Joao Mario ini. Sebetulnya si Martinelli lagi mau coba untuk mengolongi. Tapi ya itu, kalau pemain lagi bau, mau melakukan trik-trik apapun itu juga susah berjalan. Dan sebetulnya hasilnya itu yang paling pantas buat kedua tim adalah skor 0-0, karena kedua tim juga tidak memiliki peluang berarti. Porto memang ada kena tiang sekali, tapi gol pemenangnya itu adalah turnover cepat. Ketika Arsenal kehilangan bola, Arsenal kehilangan struktur organisasi formasinya, dan Porto juga mendapatkan kesempatan nembak dari luar kotak penalti. Tendangan yang sangat bagus, tapi ini adalah pukulan yang sangat besar buat Arsenal, karena dari segi permainan mereka tidak pantas menang, tapi juga mereka tidak pantas kalah, dan harus kalah dari tembakan dari luar kotak penalti ini adalah pil yang sangat pahit.
Oke guys, jadi sampai di sini aja video kali ini. Kalau kalian enjoy dengan analisa gue, jangan ragu-ragu, klik like dan subscribe, karena gue bakal terus mengulas pertandingan-pertandingan Liga Inggris dan juga Liga Champion. Baru hari ini gue mengulas Liga Champion, dan gue bakal terus menganalisa game-game yang pastinya jauh lebih seru. Oke guys, jadi sampai di sini aja video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya, dan terima kasih sudah menyaksikan.